Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Herli Cahaya Putra dengan NIM 2521605 akan menjelaskan tentang analisis dan formulasi strategi bisnis. Saya anggota dari kelompok 12 di mata kuliah manajemen strategik. Oke, yang pertama ada profil perusahaan. Profil perusahaan sendiri yaitu mengambil nama Dotek Digital Solution, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan website dan solusi digital. Layanan kami yaitu pembuatan website yang modern, responsif, dan sesuai kebutuhan klien untuk membantu meningkatkan citra, efisiensi, dan daya saing bisnis di era digital. Untuk logonya seperti ini. Lalu latar belakangnya yaitu banyak UMKM dan organisasi yang belum memiliki website profesional, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya untuk membangun kehadiran digital, serta biaya pengembangan website yang dianggap mahal oleh beberapa pelaku usaha. Dan ide kami yaitu menyediakan jasa pembuatan website yang modern, responsif, dan sesuai kebutuhan klien dengan harga kompetitif, didukung layanan konsultasi, maintenance, dan pengembangan solusi digital. Visi dan misi yaitu visinya menjadi perusahaan jasa pembuatan website terpercaya dan inovatif di Indonesia yang mampu membantu transformasi digital bagi pelaku usaha dan organisasi secara profesional dan berkelanjutan. Misinya yaitu menyediakan layanan pembuatan website yang berkualitas, responsif, dan sesuai kebutuhan klien, memberikan solusi digital yang efektif untuk meningkatkan branding, mengutamakan kepuasan pelanggan, mengembangkan inovasi teknologi berbasis web secara berkelanjutan. Core value-nya yaitu harga yang kompetitif, desain website modern, layanan konsultasi gratis. Untuk analisis spesialnya yaitu di politik, yaitu dukungan pemerintah terhadap transformasi digital, lalu program digitalisasi layanan publik membuka peluang kerjasama. Ekonominya yaitu pertumbuhan ekonomi digital meningkatkan permintaan website serta kondisi ekonomi mempengaruhi anggaran perusahaan untuk mengembangkan website. Sosialnya dukungan pemerintah terhadap transformasi digital dan program digitalisasi layanan publik membuka peluang kerjasama. Untuk teknologikal, pengembangan teknologi web, AI, dan cloud mempercepat inovasi layanan, tren desain responsif, dan mobile first menjadi standar kebutuhan pelanggan. Environmental yaitu digitalisasi mengurangi penggunaan dokumen kertas, lalu penggunaan hosting yang efisien membantu mengurangi konsumsi sumber daya. Untuk legal yaitu mematuhi peraturan perlindungan data pribadi dan menggunakan perangkat lunak dan aset digital yang berlisensi resmi. Untuk force porter yaitu new interest tinggi, banyak usaha baru dapat masuk karena modal awal relatif kecil, supplier rendah, penyedia hosting, domain, dan software cukup banyak sehingga mudah dipilih. Buyer tinggi, pelanggan memiliki banyak pilihan jasa pembuatan website. Substitusi sedang, website builder instan dapat menjadi alternatif bagi sebagian pelanggan. Rivalry tinggi, persaingan antar jasa digital dan freelance cukup ketat. Untuk analisis internal yaitu SDM, tim memiliki kompetensi di bidang website development, UI UX, dan desain, mengutamakan pelayanan yang profesional dan kolaboratif. Teknologi menggunakan teknologi web modern, framework terkini, dan cloud hosting, menerapkan desain responsif dan sistem yang mudah dikembangkan. Operasional alur kerja terstruktur mulai dari konsultasi, desain, pengembangan, hingga maintenance. Komunikasi dengan klien dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Keuangan, modal operasional rendah, pendapatan berasal dari proyek pembuatan website dan layanan lainnya. Marketing, promosi melalui website, medsos, dan portofolio, memanfaatkan testimoni pelanggan dan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan brand awareness. Untuk analisis eksternalnya yaitu opportunities, banyak UMKM mulai beralih ke pemasaran digital, kebutuhan personal branding dan portofolio online semakin meningkat, peluang pengembangan layanan tambahan seperti aplikasi web, aplikasi mobil, dan SEO. Trade-nya yaitu persaingan harga dari freelance atau kompetitor lain, perubahan teknologi yang cepat membuat layanan mudah tertinggal, serta risiko keamanan siber yang dapat mengganggu kepercayaan klien. Untuk matriks IFE dan EFE yaitu seperti ini. Interpretasinya, skor total 3,10 menunjukkan kondisi internal perusahaan kuat. Dotek Digital memiliki keunggulan pada kualitas layanan, kompetensi tim, dan harga yang kompetitif. Namun perusahaan masih perlu meningkatkan branding, portofolio, dan kapasitas tim agar mampu bersaing lebih luas. Untuk EFE-nya yaitu skornya 2,9 menunjukkan bahwa perusahaan cukup baik dalam merespon peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Peluang terbesar berasal dari meningkatnya kebutuhan digitalisasi dan pertumbuhan UMKM serta
Tantangan utamanya adalah tingginya persaingan dan perubahan teknologi yang tepat. Analisisnya yaitu strength, harga relatif terjangkau, desain website modern, dan pelayanan yang responsif dan komunikatif. Weakness-nya tim yang dimiliki masih terbatas, belum memiliki brand yang kuat, pengalaman proyek masih sedikit. Opportunity, banyak yang mulai beralih ke pemasaran digital, kebutuhan personal branding dan portofolio online meningkat, peluang pengembangan layanan tambahan seperti aplikasi mobil dan SEO. Threat-nya persaingan harga, perubahan teknologi yang cepat, resiko keamanan cyber. Strategi SWOT-nya yaitu SO menawarkan paket website murah, pengembangan layanan tambahan seperti maintenance, hosting, dan lain-lain. WO-nya meningkatkan promosi melalui medsos, meningkatkan kemampuan tim melalui pelatihan. ST-nya menampilkan keunggulan desain modern dan responsif, mengikuti perkembangan teknologi web. WT-nya membangun identitas brand yang jelas melalui logo, bisnis, dan portofolio, mengumpulkan testimoni dan hasil proyek untuk meningkatkan kepercayaan klien. Oke, untuk generik strategi porternya yaitu kami memilih cost focus strategi dikarenakan menargetkan segmen pasar tertentu yaitu UMKM, organisasi, lembaga pendidikan, serta pelaku usaha yang membutuhkan layanan pembuatan website dengan harga yang terjangkau namun tetap berkualitas. Untuk unsoft matriknya di market development, berfokus memperluas pasar dengan menargetkan UMKM, perusahaan, dan lain-lain. Strategi dilakukan melalui promosi di medsos, pengembangan portofolio, dan kerjasama dengan komunitas. Untuk blue ocean strateginya seperti ini. Untuk red ocean bersaing pada harga jasa pembuatan website, blue ocean-nya menawarkan layanan digital group partner yang lebih bernilai, fokus pada penyelesaian proyek website, fokus pada pendampingan transformasi digital klien secara berkelanjutan. Sulit dibedakan dari kompetitor, menggabungkan website, konsultasi, SEO, maintenance, dan pelatihan dalam satu paket. RRC frameworknya yaitu untuk eliminate, mengurangi persaingan yang hanya berfokus pada harga murah. Reduce, mengurangi proses yang rumit dan ketergantungan klien terhadap pengelolaan website. Rise, meningkatkan kualitas layanan, konsultasi, maintenance, keamanan, dan lain-lain. Create, menciptakan layanan digital growth partner yang terintegrasi website, SEO, pelatihan, dan pendampingan bisnis digital. Untuk tujuan strategis 3 tahun yaitu sasaran pertama yaitu meningkatkan jumlah klien, KPI-nya jumlah klien aktif. Target tahun pertama 20, tahun 2 40, tahun 3 60. Lalu yang selanjutnya meningkatkan brand awareness, jumlah pengikut medsos dan portofolio 1000 follower, 2500, lalu 5000. Mengembangkan layanan digital, jumlah layanan yang tersedia tahun pertama itu cuma website, tahun 2 website tambah maintenance, SEO, hosting, tahun ketiga mobile app dan desktop app. Meningkatkan kepuasan pelanggan, KPI-nya tingkat kepuasan pelanggan lebih dari 90, 92, dan 95. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas tim, jumlah pelatihan dan sertifikasi yang diikuti 2 pelatihan, 4 pelatihan, 6 pelatihan. Untuk roadmap-nya seperti ini. Dan pertama itu membangun brand awareness dan akuisisi klien, membangun identitas merek, portofolio digital, promosi aktif, konsultasi gratis untuk calon klien, paket website khusus UMKM. Targetnya minimal 20 klien aktif. Tahun kedua pengembangan layanan, tambahan layanan maintenance, SEO, hosting, domain, redesign. Bangun sistem manajemen pelanggan yang lebih terstruktur, perluas jaringan kerjasama dengan sekolah, komunitas, dan instansi lokal. Targetnya lebih dari 40 klien aktif dan layanan berkembang. Untuk tahun selanjutnya, tahun ketiga, yaitu ekspansi bisnis digital, mengembangkan layanan aplikasi mobil, desktop, dan solusi digital yang kompleks. Tingkatkan kualitas SDM melalui pelatihan teknologi terbaru, perkuat sistem operasional untuk menangani proyek skala besar. Targetnya lebih dari 60 klien aktif dan menjadi penyedia layanan digital terpercaya di tingkat regional. Kesimpulannya yaitu Dotek Digital memiliki peluang besar untuk berkembang seiring meningkatnya kebutuhan transformasi digital di Indonesia. Berdasarkan analisis internal dan eksternal, perusahaan memiliki keunggulan pada kualitas layanan, harga, serta kemampuan tim. Strategi ini dipilih berfokus pada peningkatan brand awareness, pengembangan layanan, dan ekspansi bisnis digital secara bertahap selama 3 tahun. Untuk rekomendasinya itu memperkuat brand awareness, menawarkan paket website yang terjangkau, mengembangkan layanan tambahan, meningkatkan kompetensi SDM, lalu membangun hubungan jangka panjang dengan klien. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk promosi, jika membutuhkan website ataupun mobile ataupun apapun yang sekiranya butuh digitalisasi, ya bisa dihubungi web saya ini.
Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.